Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agesti Putri dengan NIM 2104369 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan ke-15 Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama, menurut Anda, dengan adanya XBRL ini, bagaimana dampaknya terhadap masa depan pelaporan keuangan dan audit? Yang pertama yaitu laporan keuangan. Dengan XBRL, laporan keuangan jadi mudah diakses. XBRL dibuat dengan standar pemerintah yang seragam. Perintah-perintah dibuat dengan pendekatan paling mudah seperti pada saat user melakukan browsing mengenai search engine. User hanya perlu memasukkan kata kunci dari apa yang ingin ditampilkan. Laporan keuangan dengan standar yang sama dengan perusahaan. Format XBRL memungkinkan laporan keuangan yang disajikan secara elektronik mempunyai standar yang sama antar perusahaan sehingga memudahkan untuk dianalisis. Meminimalkan kesalahan input. Sistem pelaporan secara elektronik memungkinkan dilakukan validasi secara otomatis, sehingga meminimalkan kesalahan input. Memudahkan akses informasi finansial, terutama bagi investor internasional, karena XBRL ini menerapkan suatu standar identifikasi informasi. Yang kedua, audit. Meminimalkan tingkat kesalahan, karena penggunaan tidak perlu mengetikkan ulang data laporan keuangan. Akses data yang efisien, kemudahan dalam pengauditan. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer perusahaan yang ada dalam teori keagenan. Manajer sebagai agen dapat melakukan moral hazard dengan mengutamakan kepentingannya sendiri yang memungkinkan bertolak belakang dengan kepentingan pemilik sebagai prinsipal. Ketidakpercayaan pihak luar perusahaan dapat timbul karena potensi tindakan internal perusahaan dalam menyembunyikan suatu informasi. Dilihat dari pandangan teori keagenan, adanya moral hazard dapat kemungkinan asimetri informasi telah mendorong dilakukannya pengauditan. Pengauditan dari pihak yang independen dapat mengurangi asimetri informasi, sehingga mengurangi ketidakpercayaan dari pemakai informasi eksternal terhadap internal perusahaan. Yang kedua, jelaskan perbedaan pola penyajian laporan keuangan berdasarkan sistem informasi konvensional dengan berbasis XBRL. XBRL sangatlah berbeda dengan file PDF yang biasa digunakan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Laporan yang dinyatakan dalam XBRL ini dioptimalkan untuk teknologi komputer. Menurut Iris Busnes, XBRL sendiri memiliki beberapa kelebihan dan keuntungan jika dibandingkan dengan bentuk data konvensional. Kelebihannya yaitu merupakan standar yang telah diadopsi dan diterima secara internasional, sehingga mengurangi ketidakkonsistenan dalam terminologi dan performatan data. Yang kedua, memungkinkan persiapan laporan keuangan menjadi lebih real-time dan cepat. Yang ketiga, memberikan data laporan yang lebih akurat. Yang keempat, merupakan sebuah standar terbuka dan karenanya platform independen ini memungkinkan data untuk ditransfer dan dipertukarkan dengan mudah. Kelima, memungkinkan laporan, presentasi, dan pertukaran data dalam berbagai bahasa yang mendukung. Yang terakhir, setelah dimasukkan data, difungsikan kembali untuk mewakili data yang sama dalam berbagai cara dan berbagai format laporan. Kekurangan dari XBRL. Taksonomi yang banyak atribut terhadap data yang dimasukkan ke dalam XBRL bisa sangat banyak, sehingga kadang memiliki standar yang membingungkan. Kesalahan saat transmisi merupakan teknologi keuangan yang berbasis bahasa XML, sehingga menjadi sifatnya yang cukup kompleks. Kadang karena penggunaannya yang sulit dalam membaca atau menulis dalam bahasa ini, maka dibutuhkan IT developer untuk membantu prosesnya. Walaupun begitu, kadang kesalahannya bisa tetap terjadi. Yang ketiga, ada XML, XBRL. Menurut Anda, apakah ada hubungan antara keterkaitan dua istilah tersebut? Jelaskan. XBRL adalah kependekan dari Extensible Business Reporting Language, yang merupakan bahasa baku pelaporan bisnis berbasis XML yang dikembangkan untuk memfasilitasi komunikasi data bisnis dan data keuangan secara elektronik. XML sendiri singkatan dari Extensible Markup Language, adalah bahasa penanda yang telah menjadi standar universal penyajian informasi terstruktur. XBRL bisa dikatakan versi XML yang lebih khusus, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan dan bisnis. Menurut Phillips, memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan
menjadi cara baru perusahaan dan organisasi dalam mentransmisi dan menggunakan data bisnis. Contohnya, perusahaan terbuka di Amerika Serikat telah mengirimkan laporan keuangannya kepada otoritas bursa di sana dalam format XBRL. Menurut Philips, usaha menengah dan kecil serta profesional akuntansi tidak bisa lagi menghindari dari tren XBRL. Meskipun tidak gencar terdengar, otoritas perbankan, bursa efek, dan otoritas pasar modal di Indonesia saat ini tengah mengarah kepada implementasi XBRL. Yang keempat, apakah XBRL menyebabkan perubahan mendasar dalam sistem informasi akuntansi maupun sistem informasi manajemen? Jelaskan. Dalam pengembangan pelaporan berbasis XBRL, sebuah perusahaan dapat mempersiapkan sebuah format pelaporan berbasis XBRL dengan merujuk pada suatu standar peraturan dan prosedur tertentu yang berlaku. Dalam pengembangan dan implementasi XBRL tersebut, telah dilaksanakan identifikasi kebutuhan informasi yang perlu disajikan, yang dinamakan dengan taksonomi. XBRL diciptakan secara spesifik untuk mengkomunikasikan informasi antara pihak bisnis dan pengguna informasi keuangan serta analisis, investor, regulator, dan dengan menyajikan format elektronik yang sudah distandarisasi secara umum untuk digunakan dalam pelaporan bisnis. XBRL tidak mengubah informasi yang dilaporkan, tetapi hanya mengubah bagaimana informasi tersebut dapat dilaporkan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.